Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Dianti Channel. Nah, kali ini, di video kali ini, saya akan masih melanjutkan di video sebelumnya, masih terkait tentang himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini saya bagi menjadi himpunan bagian 4 bagian 2. Nah, untuk lebih jelasnya tentang contoh soal serta pembahasannya mengenai himpunan bagian 4 bagian 2, boleh ya kalian silakan klik tombol like, comment, and subscribe-nya. Yang sudah like, comment, and subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih untuk support channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar untuk kita semua. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, di himpunan bagian tentunya kita sudah tahu ya di video sebelumnya definisinya. Jadi yang namanya himpunan bagian itu setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Contohnya misalkan himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan bagian dari A. Nah, untuk poin yang kedua, jadi himpunan kosong. Nah, kaitannya tentang himpunan kosong artinya himpunan bagian dari setiap himpunan. Dengan kata lain, untuk sembarang himpunan A berlaku himpunan kosong adalah himpunan bagian dari himpunan. Atau kosong bisa disebut juga dengan O. Jadi untuk memulai mendaftarkan himpunan bagian dimulai dengan himpunan kosong. Ya. Nah, kita lihat nih. Review sedikit ya tentang banyak anggota himpunan bagian. Sama seperti himpunan kuasa ya, 2 pangkat K, 2 pangkat N sama saja. Jadi artinya sama. Kuasa itu luas, keseluruhan. Tapi kalau dijadikan himpunan bagian, tinggal didaftarkan saja satu persatu secara utuh. Nah, banyak anggota himpunan bagian yaitu 2 pangkat N. Contoh soalnya gini nih. Diketahui sebuah himpunan P, yaitu dengan kata lain bahwa P di sini kapital, yaitu 246. Tentukan banyak anggota himpunan bagian dari P dan tuliskan. Karena di sini ada kata-kata tuliskanlah, berarti kita jabarin nih satu-satu. Yuk kita jawab yuk. 2 pangkat N berarti 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Yaitu 3-nya dari N-nya 3 anggota, yaitu 2, 4. Nah, 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadinya kita menuliskan himpunan bagian sebanyak berapa kali? Ada 8 kali. Dan ingat ya, untuk mendaftarkan himpunan bagian selalu dimulai dengan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong yang saya buat seperti ini adalah tanda kurung kurawal yang di tengahnya tidak ada angka sama sekali. Nah, yaitu siapa saja di sini kita daftarkan ya, yang satu anggota 2, 4, 6. Yang 2 anggota 2, 4, 2, 6, 4. Nah, yang 3 anggota adalah 2, 4. Dan himpunan bagian selesai didaftarkan ketika himpunan bagian ini balik ke contoh soal. Jadi balik ke soal lagi. Ya, balik seperti semula, 246. 246. Nah, kalau kita jabarkan, kita hitung ya, ada 8 atau tidak di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kesimpulannya ada 8 himpunan bagian. Yang termasuk juga ada himpunan kosong di dalam. Oke, masuk ke contoh soal bagian 2. Nah, himpunan bagian pada segitiga Pascal. Sebelum saya masuk ke contoh soal bagian contoh soal 2, ada kalanya nih kita lihat di segitiga Pascal ini. Nah, tentunya mungkin kalian belum familiar ya terkait gambar seperti ini. Sekarang gini ya, kita bahas sama-sama yuk. Jadi untuk membuat segitiga Pascal, kita buat dulu puncaknya yaitu 1. Ya, kalau puncaknya udah 1, awalnya angka 1, akhirnya angka 1. Jadi kita seperti menggambar pohon cemara. Ya. Nah, awalnya angka 1 pula, di tengah-tengahnya itulah adalah hasil jumlah dari kedua angka bilangan di atasnya. 1 tambah 1 yaitu. Diakhiri angka 1 pula. Diawali angka 1, nah ini sekarang kita tambah 1 tambah 2, 3. Kita jumlah ya bilangan di atas. 2 tambah 1, 3. Akhirnya angka 1. 1, 3 tambah 1, 1, 4, yaitu ini 6, yaitu di sini 4, yaitu angka. Nah, untuk apa nih bagian ini dan bagian ini? Untuk bagian yang samping kanan, cara bacanya adalah
Jikalau himpunan tersebut adalah memiliki himpunan kosong, memiliki N1 anggota, memiliki N2 anggota, 3 anggota, serta 4. Ada 4 himpunan yang masuk. Nah, kalau seperti ini yang di bagian bawah, yaitu himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya punya berapa anggota, punya berapa pasang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat nih contoh soalnya. Jadi himpunan M ada anggotanya 1, 3, 5, 7. Ya. Ingat di sini tanda kapital, terus kemudian kurung kurawal. Nah, berapa banyak himpunan bagian M? Kalau soalnya cuma sampai sini, berapa banyak himpunan bagian M? Berarti 2 pangkat 4, karena N-nya ada 4 kan. Nah, tapi yang memiliki 2 anggota. Itulah intinya untuk segitiga Pascal. Tapi saya tidak mau nih pakai segitiga Pascal, mau daftarin sendiri saja, boleh juga. Jadi intinya segitiga Pascal ini kenapa saya sampaikan di sini untuk mempermudah kalian untuk mendapatkan berapa banyak N anggota yang punya 2 anggota, berapa banyak himpunan bagian yang punya 3 anggota, tanpa kalian harus mendaftarkan satu persatu. Kalau kalian sudah hafal di segitiga Pascal. Yuk kita lihat yuk. Jawaban yang tadi ya, himpunan M memiliki 4 anggota. Kenapa 4 anggota? Karena di sini nih, 1, 3, 5, dan kemudian karena berapa banyak himpunan bagian dari M, kita jumlahin dulu total secara keseluruhan. Kita lihat 2 pangkat 4 yaitu 16. Karena di sini ada 4N atau N-nya ada 4 anggota yaitu ya. Maka kita lihat nih, ada 16, maka di segitiga Pascal letaknya adalah di bagian ini. Ada 4 kan ya, ABCD ini simbolis saja. Yang ini menyimbolkan bahwa dia ada 4 anggota. 1, 3, 5, 7. Kenapa kita ambil yang ini? Ya, kalau kita jumlahkan, ini pasti ada 16. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 1, 16. Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, bahwa ini untuk menyatakan 4-nya nih, di barisnya. Berarti kita nyatakan yang di bagian bawah nih. Ini untuk menyatakan untuk himpunan bagian. Jadi, berapa banyak himpunan bagian M yang memiliki 2 anggota? Yang memiliki 2 anggota tadi saya sudah munculkan ya lingkaran biru ini. Yang punya 2 anggota berarti kita ambil 0 anggota, ini 1 anggota, ini 2 anggota berarti yang 6. Berarti yang kita daftarkan adalah 6. Setelah kita daftarkan, karena himpunan M yang memiliki 2 anggota ada 6, maka kita daftarin. Nah, setelah kita daftarkan ada 6 pasang himpunan. Ya, 6 anggota himpunan bagian dari M. Itu siapa saja? Ya, 15, 17, 57, 537. Nah, sekarang kita lihat, kita cek ulang nih, apakah ada 6 atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 ya. Jadi intinya kalau kita mengetahui tentang segitiga Pascal, kita mengetahui bahwa berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan yang memiliki N anggota. Misalkan yang memiliki 3 anggota, yang memiliki 2 anggota tanpa kita mendaftarkannya. Nah, jadi misalkan soal tuh ya, berapa banyak himpunan M yang memiliki 2 anggota? Karena kita tahu M itu ada N-nya 4 anggota ini, berarti kita langsung jawab aja 2. Tanpa kita mendaftarkan semuanya sebanyak 16 gitu ya. Kalau kita daftarin 16, nah karena kita udah tahu tentang segitiga Pascal, oh berarti tinggal 6. Dan silang aja nanti kalau ada soal pilihan ganda. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Boleh klik tombol subscribe-nya untuk support channel ini, dan mudah-mudahan kita bisa belajar tetap muka dan semangat untuk PDR di rumah. Tetap lakukan prokes 5M, jaga kesehatan, dan semangat untuk belajar. Sampai jumpa.